Ini keyakinan kita. Itulah sebabnya ketika sekarang ini katanya rame-rame di medsos ada buku yang meragukan silsilah Baal. Ada yang meragukan silsilah Baal. Betul, Baal ini silsilah dari Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan karena tidak ada catatan selama 400 tahun tentang sambungan silsilah Baal ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi apapun yang dikatakan orang, kita melihat bukti-bukti barokah. Bukti-bukti barokah dari zuriyah Baal ini. Kita merasakan sendiri. Ini semua santri kan? Ngaji semua di pondok kan? Kiai-kiai sampai sekarang masih memegangi kitab yang sangat terkenal. Kumpulan fatwa namanya Bughiyatul Mustarsyidin ini ta'lif dari Syekh Al-Habib Abdurrahman Wa'alwi. Kita merasakan sendiri barokahnya. Dan untuk itu kita tidak perlu bukti-bukti yang catatan yang turut. Hadis Nabi saja baru dikompilasi 200 tahun setelah beliau wafat. Bukan berarti tidak ada riwayat. Ya. Walaupun 200 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada catatan tentang hadis, bukan berarti tidak ada riwayat. Walaupun 400 tahun tidak ada catatan tentang urutan silsilah Ba'alwi, bukan berarti tidak ada silsilah. Nah maka Bapak Ibu sekalian, ya saya mengajak pada kita sentuhan warga Nahdien tidak perlu persoalkan, karena kita sudah membuktikan sendiri, merasakan sendiri barokah. Kita yakin bahwa Ba'alwi bin dzurriyyati Rasulullah SAW, karena kita merasakan barokahnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian adalah thariqah Nahdlatul Ulama. Ini yang menjadikan kita tahan di tengah gelombang sejarah apapun hingga 100 tahun, 1 abad. Bersihkan semua unsur habaib dari struktural PBNU. Bersihkan semua. Tanpa terkecuali ya, oknum yang telah membawa lari silsilah nasab yang dicuri itu. Lalu menggunakannya untuk harta tahta dan wanita. Wanita ia dapatkannya karena mengaku dirinya sebagai cucu Nabi bermarga habaib. Dia mampu memperdayai, memberi istri, putri seorang anak kiai dari pesantren terkenal Al-Munawwir Kerapiak Yogyakarta. Maaf, saya sebutkan mereknya. Oknum yang telah membawa lari silsilah nasab yang dicuri itu palsu. Karena saya tahu siapa ayahnya, siapa ibunya, bahkan saudara-saudaranya saya tahu. Dari desa mana, kecamatan apa, pulau apa saya tahu. Oleh sebab itu, mohon yang terhormat oknum yang kami ceritakan ya, seakan-akan Mr. X ini ketemu dengan saya. Ketemu dengan saya secara pribadi dulu. Karena prinsip saya tidak mau mengumbar aib seseorang. Masih kami tutup-tutupi itu. Saya anjurkan untuk bertaubat. Jangan mengakui yang bukan haknya. Kalau bukan Habib, bukan Sayyid, nggak usah menyebut dirinya seorang Sayyid ataupun Habib. Dan marga yang bukan marganya, nggak usah diambil karena bukan haknya. Keluarganya sudah berwasiat kepada saya. Kembalikan data silsilah nasabnya itu. Ini wasiat orang yang sudah meninggal dunia, seorang perawan tua dan seorang janda tua. Sampai kena ke anak cucunya generasi yang ketiga, pesan ke saya, sampaikan ini, Yai, pada Mr. X ini. Saya bahkan dikirimi surat aslinya. Asli. Ada di tangan saya. Dan ini tidak diwaspadai oleh kawan-kawan kami yang ada di struktural Nahdlatul Ulama. Karena beliau, oknum yang bersangkutan ini, memegang kendali ekonomi. Yang satunya itu Lazisnu, sudah pernah kami bahas. Yang satunya ini berada di struktural PBNU, tapi di bidang ekonomi keumatan. Ibaratnya ya bendahara yang megang keuangan. Nah ini namanya Ainur Basirahnya PBNU itu tidak benar-benar aktif. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Ini sebagai bukti daripada sayangi NU, waspadai penghancuran NU dari dalam. Karena sayang saya terhadap Nahdlatul Ulama untuk masalah LMMLB ya, coba ditunda dulu saja. Kita perbaiki dulu ya struktural Nahdlatul Ulama. Sekelas yang saya ta'zimi beliau Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar. Ainul Basirahnya juga tidak aktif. Mereka mengakui nasab Ba'alawi. Ini gara-gara apa? Ainul Basirahnya tidak benar-benar aktif. Ini saya buktikan bahwa saya punya datanya.
Bahaya ini, berbahaya. Ainul Basirah itu pandangan mata tidak hanya lahir, tapi batin. Lebih dalam daripada Ainul Dohirah. Ainul Dohir, mata lahir atau mata lahiriah. Kenapa kita mengambil tema itu? Karena PBNU sendiri tidak mampu menyeleksi, kurang waspada, tidak aktif basirohnya dalam menerima anggotanya. Siapa anggota yang menyusup ke dalam struktur PBNU itu? Ada. Saya tidak menyebut nama, tapi jenengan sendiri yang mencarinya. Mestinya berasal dari kalangan habaib. Mesti. Ada habib yang gelarnya itu palsu, dan ada yang palsu secara biologis, tidak nyambung sampai Kanjeng Nabi, memalsukan dirinya karena menganggap dirinya sebagai dzurriyyah biologis Rasulullah. Kenapa kok saya katakan sama-sama memalsukan dirinya? Ya, yang satu ini palsunya luar biasa. Kenapa saya berani mengungkap datanya? Karena ini demi kita bersama, demi kemaslahatan kita bersama. Yang penting saya tidak menyebut mereknya. Ada salah satu keluarga asli yang dicuri data silsilah nasabnya, menghubungi saya. Saya berbicara langsung dengan mereka, ya, bahwa ada wasiat khusus yang harus disampaikan, yaitu kembalikan lagi buku silsilah nasab yang seperti figura gitu, ya, figura, ada pinggir-pinggirnya itu ya kayak ukiran, ya kayak figura itu, yang dibawa lari oleh seseorang, lalu disalahgunakannya untuk harta tahta dan wanita. Yang berwasiat tersebut satu keluarga, yang pertama sudah meninggal dunia, lalu yang kedua ini juga sudah meninggal dunia baru belum ada setahun yang lalu. Lalu cucunya menghubungi saya untuk mengingatkan oknum yang telah membawa lari silsilah nasab yang dicuri itu, lalu menggunakannya untuk harta tahta dan wanita. Wanita ia dapatkannya dari, karena mengaku dirinya sebagai cucu Nabi bermarga habaib, dia mampu memperdayai, memberi istri, putri seorang anak kiai dari pesantren terkenal Al-Munawwir Kerapiak Yogyakarta. Maaf, saya sebutkan mereknya. Dan ini tidak diwaspadai oleh kawan-kawan kami yang ada di struktural Nahdlatul Ulama. Apakah pura-pura tidak tahu, atau memang jelas tidak tahu, benar-benar tidak tahu, atau hanya keteledoran karena terkecoh tidak aktif Ainul Basirahnya PBNU? Apa gara-gara susupan, sisipan politik waktu pemilihan? Ini harus diwaspadai, karena ini akan menjadi batu sandungan. Organisasi yang kita cintai ini tidak bebas berjalan sesuai dengan tuntutan zaman. Begitu juga dalam prinsip keumatan. Karena beliau, oknum yang bersangkutan ini, memegang kendali ekonomi. Yang satunya itu Lazisnu, sudah pernah kami bahas. Orang mengira hanya itu ya haji, tapi bukan haji sebenarnya, Habib. Ini menyangkut dana umat. Ini jabatan yang sangat strategis. Apa tidak ada orang lain ya selain dari marga Pahlawi? Bukan atas dasar kebencian, iri dan dengki, tidak. Berbahaya, sangat berbahaya. Kita ini tersandera. PBNU tersandera dengan adanya habaib yang ada di dalam strukturalnya. Apa nggak ada ya orang selain dari golongan Habib? Untuk 2028 sampai
5 tahun ke depan yang akan datang setelah muktamar ya, usahakan untuk bersih dari para habib. Usahakan. Kalau toh seandainya harus ada habib, ya taruh di jabatan-jabatan yang nggak strategis. Dulu pada waktu mantan Menteri Agama Said Aqil Al-Munawwar, Al-Habib Al-Munawwar itu, ya itu diselewengkan kok. Siapa nyelewengkan? Ya Habib Alam. Sekarang kemana ya? Diinvestasikan bersama dengan pemerintah di tol-tol. Hasilnya kan harus dilaporkan ke umat, tanggung jawabnya ke siapa? Kan gitu. Kalau saya, ya seandainya saya menjadi ketua PBNU-nya, saya bersihkan semua. Sekarang juga. Sekarang juga. Tanpa baca basi saya. Yang satunya ini berada di struktural PBNU tapi di bidang ekonomi keumatan. Ibaratnya ya bendahara lah yang megang keuangan. Nah ini namanya Ainur Basirohnya PBNU itu tidak benar-benar aktif. Oknum ini mampu mengundang Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir. Kurang apanya coba? Sekelas orang-orang terkenal, orang-orang hebat di ring 1, 2 dan seterusnya, habaib tokoh-tokoh penting bisa didatangkan ke pesantrennya. Kurang apanya? Ya gara-gara uangnya. Gara-gara uangnya. Inilah yang saya samakan antara PBNU dengan sufi dunia. Walaupun kelasnya sudah ahli tasawuf kelas dunia, Ainul Basirohnya pun tidak sepenuhnya aktif. Buktinya mana? Ketika ada undangan istimewa sufi dunia di Pekalongan, ya mereka datang. Yang mengundang itu siapa? Benar atau tidaknya? Waliullah, wali kutub, sufi sing temenanan apa orangnya? Ya, nggak tahu mereka. Nggak tahu. Berarti, ya, walaupun seandainya nanti seorang sufi itu diesbat oleh seluruh ulama sufis dunia pun, kami tidak akan percaya. Karena semua bisa dibeli dengan harta. Karena semua juga sama-sama manusia. Ya makan nasi atau sega. Sama-sama seperti kita. Begitu juga Syekh Ali Jum'ah. Yang digadang-gadang oleh muhibbin dan habaib menguatkan baik buruknya orang yang mengundangnya, yang mengundang dia datang ke tempatnya. Dan ini benar-benar nyata. Sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Semua ini tergantung itu tadi. Ada uang, mereka akan datang. Kalau semua sudah ukurannya uang, uang dan uang, maka kebenaran itu dinomor berapakan. Yang ada adalah pembenaran, pembenaran, dan pembenaran. Siapa yang bisa membayar orang yang bisa diutus keliling dunia mencari data-data manuskrip tentang klannya ke seluruh perpustakaan, ya, museum di negara-negara yang ada di Timur Tengah sana, maka mereka berhak mengatakan kami yang menang. Padahal kemanapun mereka mencari data pustaka tentang klan mereka, keabsahan, ya, adanya Ubaidillah, Abdullah yang hidup pada abad berapa, lalu ditulis oleh ulama siapa, di dalam kitab apa, manuskripnya mana, ternyata semua sudah kita pegang di sini. Manuskrip-manuskrip itu semua sudah ada di tangan kita. Tapi karena mereka punya uang, maka rela membayar berapapun untuk keliling dunia, ya, mencari data-data itu. Sama seperti ketika kita punya banyak uang, maka kita akan bisa mendatangkan siapapun yang kita kehendaki. Entah itu mufti yang akan mengisbat Ba'alawi atau yang tidak. Nanti misalkan ada proses pengadilan mendatangkan Naqobatul Ashraf internasional, maka mereka pun akan bermain dengan uang. Mampu membayar berapapun jumlah yang diminta asalkan mereka membela klan mereka. Nah inilah yang perlu kami sampaikan. Dan ini ada berita yang kami dapatkan bahwa Bahsul Masail Jadman Pramuktamar yang rencana membahas tentang
nasabah Alawi itu tidak jadi karena ketakutan. Mohon maaf, saya sudah menghubungi panitia penyelenggara, langsung ketemu dan menyampaikan seperti itu. Tidak berani, ditunda alasannya. Ya karena memang kita tunggu keputusan apa yang mereka rumuskan. Tapi sampai sekarang karena tidak dibahas, kurang adanya data referensinya, ya maka nggak jadi dibahasnya. Para pemirsa dan pendengar sekalian dimanapun panjenengan semua berada, kembali ke Ainul Basiroh, pandangan mata batin kewaspadaan PBNU, Sufi sedunia, dan bahkan Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah ya didatangkan sampai ke Yogyakarta. Sampai ke Yogyakarta. Ya karena kemampuan uangnya. Saya kadang-kadang kurang bisa menerima jika lembaga amil zakat, infak, dan sodakoh tidak hanya Lazisnu, tetapi juga Lazismu dan yayasan-yayasan sosial keagamaan yang lain yang hanya mencari dana untuk kepentingan internal mereka semata, sehingga prinsip keumatan ini tidak didahulukan sesuai tujuannya. Sama seperti ketika Lazisnu ya mendapat bantuan 1,5 M dari PT Unilever misalkan. Itu larinya kemana? Itu? Karena nyatanya umat Nahdliyin banyak yang keleleran. Banyak yang masih dalam garis kemiskinan. Di bawahnya malah fakir, kefakiran. Tidaknya Nahdliyin harusnya secara insaniyin keseluruhan. Jangan hanya dana umat atau dana abadi umat ya itu dipergunakan untuk membantu orang-orang yang ada di luar negeri sana saja. Di dalam negerinya sendiri ya dibiarkan fakir miskin duafa janda-janda tua merana berada di dalam bawah garis kemiskinannya. Ini yang terjadi. Oke, kita nyumbang saudara kita yang ada di Gaza, kita nyumbang ada gempa yang ada di luar negeri sana, ada bencana apa kita nyumbang. Oke, tetapi yang paling penting itu yang terdekat. Fuqara masakin duafa yang ada di negeri kita sendiri ini banyak sekali jumlahnya. Harus bersinergi, kompak gitu. Yayasan-yayasan dana sosial dari keormasan ataupun dari kemasyarakatan yang lainnya kompak. Dananya itu dana ummah, amanah yang harus disampaikan kepada ummah secara amah. Tidak boleh dipergunakan sendiri, diputar-putar sendiri di dalam lingkup organisasi atau pengelolanya sendiri, lalu tujuan utamanya tidak didahulukan. Nah, ini kembali ke Ainul Basirohnya Syekh Ali Jum'ah. Tidak benar-benar aktif. Gara-gara diundang oleh seorang tokoh Habib palsu yang saya sampaikan tadi. Palsu. Karena saya tahu siapa ayahnya, siapa ibunya, bahkan saudara-saudaranya saya tahu. Dari desa mana, kecamatan apa, pulau apa saya tahu. Seluk-beluknya mulai bujangnya sampai menikahnya saya tahu. Mulai dari asal Sulsel sana ya sampai ke Jawa itu saya tahu. Oleh sebab itu, mohon yang terhormat oknum yang kami ceritakan ya, seakan-akan Mr. X ini ketemu dengan saya. Ketemu dengan saya secara pribadi dulu. Karena prinsip saya tidak mau mengumbar aib seseorang. Kalau saya tidak mengontrol lisan saya selama ini, maka sudahlah, hancur-hancuran. Saya masih mengontrol. Berhati-hati dalam menyampaikan ini. Jika ini berhubungan dengan keumatan ya, saya akan tetap menyampaikan dengan masih ada satir ya. Tidak secara jahriyah, jelas-jelasan. Ya, bloko sutoan, belak-belakan, tidak, masih kami tutup-tutupi itu. Saya anjurkan untuk bertaubat. Jangan mengakui yang bukan haknya. Kalau bukan Habib, bukan Sayyid, nggak usah menyebut dirinya seorang Sayyid ataupun Habib.
Dan marga yang bukan marganya, nggak usah diambil, karena bukan haknya. Keluarganya sudah berwasiat kepada saya. Kembalikan data silsilah nasabnya itu. Ini wasiat orang yang sudah meninggal dunia, seorang perawan tua dan seorang janda tua. Sampai kena ke anak cucunya generasi yang ketiga, pesan ke saya, sampaikan ini, Yai, pada Mr. X ini. Saya bahkan dikirimi surat aslinya, bukan fotokopi. Jarak jauh ya? Jarak jauh ya? Asli nih. Asli. Asli. Ada di tangan saya. Data rahasia, duriahnya Mbah Soleh Tanggul, Jember, dan juga habaib yang ada di Probolinggo, Situbondo, Pasuruan ada di tangan saya. Jangan khawatir. Tapi tetap saya tutup-tutupi. Karena ini adalah bagian daripada aib saudara saya sendiri. Saya ingin aib saya ditutupi oleh ilahi, maka dari itu saya pun harus menutupi aib saudara saya. Secara keumatan, karena berhubungan dengan banyak orang, maka harus saya sampaikan sebagai peringatan, nasihatan kepada beliau yang bersangkutan. Khususnya yang membawa lari silsilah nasab ini. PBNU Kecolongan. Syekh Ali Jum'ah juga tidak mampu mengaktifkan Ainul Basirohnya. Masih kalah dengan kiai-kiai sepuh kita. Kiai-kiai sepuh kita, semisal Hadratus Syekh guru saya, ya, saya nggak ngalem, ya, nggak mau disebutkan namanya, nggak mau disebutkan, nggak mau disowani banyak orang, tapi wali yang mastur. Tapi kewaspadaan Ainul Basirohnya benar-benar aktif, mampu membaca suasana ini dan nanti. Sama seperti ini. Harusnya sufi sedunia juga aktif Ainul Basirohnya. Wis pokoknya teko al hukmu bil zawahir, dan ya, hukum itu hanya dilihat dari zahir. Itu kan kelas syariat, ya kan. Kalau kelas-kelas syariat seperti saya misalkan ya wajar. Ya. Tapi sudah kelas sufi internasional ya, sufi sedunia loh ya. Kok sampai nggak ngerti siapa yang ngundang saya, uang dari mana, ngundang konferensi sufi sedunia di Nusantara, siapa pandeganya. Kalau saya nggak mau kalau yang ngundang ya orang yang nggak jelas asal-usulnya. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Ini sebagai bukti daripada sayangi NU, waspadai penghancuran NU dari dalam. Karena sayang saya terhadap Nahdlatul Ulama untuk masalah LMMLB ya, coba ditunda dulu saja, kita perbaiki dulu ya struktural Nahdlatul Ulama. Sekelas yang saya ta'zimi beliau Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar, Ainul Basirohnya juga tidak aktif. Siapa yang megang kepalanya Kiai Haji Miftahul Akhyar waktu dikasih ijazah imamah, ya, gak ada imamah ya, ijazah imamah. Beliau tuh kiai sepuh, dipegang oleh orang yang tidak memiliki aura sepuh, seorang habib dari Kerejengan Probolinggo, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Iman. Yo wae, tunduk wae. Padahal siapa sebenarnya dia? Datanya ada di tangan saya. Datanya ada di tangan saya. Nah, ini namanya Ainul Basirohnya tidak aktif. Hadratus Syekh yang saya hormati, beliau Romo Kiai Haji Abdullah Kafabihi, Lirboyo, dipegang mustokonya oleh Habib muda dari Dalwa. Yo saja, tunduk manduk. Kenapa? Ainul Basirohnya tidak aktif. Mata batin kewaspadaannya tidak berguna menurut saya. Kenapa? Hanya mendahulukan husnudzonnya. Nah inilah kelemahan ulama-ulama kita. Saking halusnya, ya, saking baiknya, maka mendahulukan husnudzonnya. Waspadanya ketinggalan. Husnudzon. Pondok-pondok pesantren salafiyah yang berkelas besar, ya, kompak bahwa mereka mengakui nasab Alawi. Ini gara-gara apa? Ainul Basirohnya tidak benar-benar aktif
Untuk masalah pribadi, oke, nggak masalah itu urusannya. Tetapi kalau masalah keumatan, maka harus menerapkan kaidah tasarruful imam alar ra'iyah manutun bil maslahah. Tasarruful imam alar ra'iyah manutun bil maslahah. Kalau yang diterapkan atas dasar husnudzon ini, maka bukan manutun bil maslahah, tapi manutun bil mafsadah. Manutun bil mafsadah, kerusakan. Kerusakannya apa? Akan mengkotori, meracuni pemikiran generasi kita nanti. Santri-santri, jamaah-jamaah kita, ibu-ibu, muslimat, fatayat, dan bahkan secara keseluruhan anak bangsa ini. Ini yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu, beberapa waktu yang lalu saya sudah berpesan, bersihkan semua unsur habaib dari struktural PBNU. Bersihkan semua. Tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali, ya. Walaupun dulu, Romo Kiai Haji Hasyim Muzadi itu pernah menyampaikan bahwa antara kiai atau ulama Nusantara dengan habaib itu tetap bersinergi bersama dalam membesarkan Nahdlatul Ulama. Oke. Dulu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Muzadi belum pernah melihat dan memiliki kitab-kitab nasab, tobakot, dan sejarah. Mohon maaf, kiai-kiai sepuh dulu ya tidak sepenuhnya bisa mengakses data manuskrip tentang silsilah nasab habaib yang ada, yang kita pegang, yang kita pelajari selama ini. Karena zamannya berbeda, belum saatnya dibuka, bisa mudah diakses oleh kita semua. Nah sekarang kaulnya sudah kaul jadid. Jadi apa yang berikan informasinya oleh Kiai Haji Hasyim Muzadi, ya tidak salah, itu kaul qadim. Tentang nasihat dari Hadratus Syekh Kiai Haji Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan lain-lain, misalkan ya, diklaim oleh Pak Alawi itu mengisbat, itu kaul qadim. Sekarang ini kaul jadid. Kiai Haji Maduddin Utsman juga pernah mengisbat Pak Alawi. Karena dulu beliau juga dekat dengan Pak Alawi. Itu dulu. Sekarang kaul jadid namanya. Kalau saya, alhamdulillah, sejak lahir itu tidak pernah percaya kalau habaib itu duriyah atau itroh atau cucu atau ahlul bait Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya alhamdulillah sejak kecil saya. Sejak kecil. Jadi ada kaul qadim dan ada kaul jadid. Tergantung situasi dan kondisi. Kembali kepada tema tentang Ainul Basiroh yang tidak sepenuhnya aktif dari PBNU, Sufi sedunia, bahkan sekelas Syekh Ali Jum'ah. Karena ternyata hidup di abad 21 Masehi, abad 15 Hijriah ini, semua ternyata sama-sama. Manusia yang makan nasi. Ya kan? Nggak ada orang sakti melebihi kewajaran seorang manusia, itu nggak ada. Sama-sama ya tidur, ya makan, ya sakit, ya susah, ya senang, dan lain-lain. Ini yang perlu kita ketahui bersama, ya, supaya kita ini tetap waspada. Dan bahkan para sesepuh Hadromi yang ada di Indonesia ini pernah mengkritik saya dengan ucapannya seperti ini, Kiai, habaib di Indonesia ini berapa? Ratusan ribu ya kan? Tapi yang berbuat salah kan cuma segelintir orang saja. Kenapa Anda global, ya? Anda cakup semuanya. Saya akhirnya tanya kepada beliau, kenapa Anda membela klan Anda? Ya saya kan membela diri. Oke, kalau Anda membela diri, lihat ya apa yang telah dilakukan oleh kawan-kawan Anda. Beliau seorang Hadromi Ba'alawi yang sepuh. Lihat, iya saya sebenarnya nggak setuju dengan kelakuan mereka, Habib-Habib muda itu. Saya bilang, tidak hanya Habib muda, Habib-Habib yang tua sama saja. Oh, kan ada sekelas Prof. Quraish Shihab. Iya, tapi beliau diam saja. Tidak mengingatkan kawan-kawannya. Akhirnya, sama seperti protesnya Nabi Nuh. Ya, kalau ada azab yang menimpa, itu Allah nggak memilah-milahnya. Yang baik juga ikut kena azab. Sama ketika kita digigit nyamuk. Lalu di sebelah pojokan ruang sana ada nyamuk
seratusan berkumpul, kita tidak bisa membedakan mana nyamuk yang menggigit saya. Akhirnya kita usir semua, nah, minimal ya, atau kita bakar semua. Ibaratnya seperti itu. Sulit untuk membedakan, sulit untuk memilah-milah dan memilih mana yang bersangkutan. Akhirnya tetap beliau Habib Alawi Sepuh itu kekeh dengan pendiriannya bahwa semua orang itu bisa berpotensi baik dan juga berpotensi buruk. Yang akhirnya bercerita lebih panjang lebar mengatakan bahwa Wali Songo itu juga Pak Alawi. Wah, akhirnya jenengan ternyata tidak paham sejarah. Kalau diteruskan jenengan tersengotot dengan ilmu pengetahuan sampean seperti itu ya percuma, ya percuma. Sekarang lagi untuk mantap diri dengan kemampuan yang selama ini diaksesnya. Harus mau dan mampu menerima informasi secara terbuka. Yang penting ada data rujukannya, referensinya. Setelah menverifikasinya. Akhirnya ya tetap lana a'maluna walakum a'malukum. Kami berjalan menyampaikan seperti ini bukan bermaksud untuk iri atau dengki, tidak, tetapi mencerdaskan. Karena banyak di antara saudara-saudara kami yang masih berada di dalam lembah atau jurang kehinaan, menjadi muhibbin yang belum bisa terselamatkan. Dan saya harus terus mengulang-ulang penyadaran seperti ini sampai kapan tetap akan kami lakukan. Sekali lagi, bertaubatlah wahai Adimas yang palsu Habibnya itu. Jangan karena harta, tahta, dan wanita Anda buta segalanya. Dan tolong wahai sufi-sufi dunia, bahkan sufi Indonesia juga khususnya, aktifkan Ainul Basiroh panjenengan semua. Aktifkan. Mintalah petunjuk kepada Allah yang Maha Kuasa. Istikharah dulu. Jangan mau beat dengan mursyid yang tidak jelas silsilah ya ketarekatannya. Mohon maaf. Ya wa ma fiha atau hubul jah dan seterusnya. Jadi ini saya buktikan bahwa saya punya datanya. Bahaya ini, berbahaya. Sebab itu semua kan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan data dan fakta. Karena memang tugas seorang ulama itu tidak boleh hanya sekedar beropini saja. Sama seperti ketika saya menerangkan tentang batalnya nasab Alawi, itu kan ada kitab data referensinya. Kalau saya nggak punya ya nggak berani. Dosa apa yang akan saya tanggung di dunia sampai di akhirat saya. Di thumbnail ini kan ada gambar saya dengan beliau Romo Kiai Haji Yahya Khalil Saquf ya. Yang saya cintai, yang saya takdimi. Karena saking cintanya saya terhadap panjenengan Romo Kiai Yahya Khalil Saquf, ayo kita benahi ya NU yang kita cintai. Kita selamatkan bersama dan nggak perlulah muktamar luar biasa dulu ya. Kita benahi dulu lah, kita benahi dulu. Kalau bisa di renovasi kenapa harus dirobohkan kan begitu. Bukan berniat untuk merobohkan NU enggak. Tetap NU akan tetap jaya selamanya. Kalau toh ada kerusakan sana sini ya kita perbaiki kan gitu. Sama dengan rumah kita bersama kok kita rusak itu bagaimana? Dari Pak Iqbal Abbas ini loh. Anda itu orang beragama, tapi kok ada hati benci ke muslim lain, itu parah sekali loh Pak. Nah, alhamdulillah Pak Iqbal Abbas itu mengingatkan saya, berkali-kali itu beliau ini kontra dengan saya. Bedakan antara benci ya dan tidak. Iri, dengki atau tidak. Harus bisa memisahkan dulu Pak Iqbal Abbas. Anda itu orang beragama, tapi kok ada hati benci. Kalau tidak ada rasa kebencian, nggak akan ada perang. Diponegoro, Imam Bonjol, Patimura, Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin, Nyi Ageng Serang, Teuku Umar, Cunyadin, Ditiro, dan lain-lain. Kalau nggak ada kebencian, nggak ada kedengkian. Kenapa? Kita benci dengan penjajahan. Kalau kita dijajah tidak benci, kewarasan kita ini bertanyakan. Ainul Basiroh dan Ainul Dohiroh kita ini dipertanyakan. Normal apa enggak? Wong ditindas, ya. Kok malah tambah nerima husnudzon itu bagaimana? Jadi justru itu orang yang tidak beragama. Orang yang beragama sempurna itu orang yang
memiliki hati benci tapi demi kemaslahatan. Kalau benci kepada muslim yang lain bukan berniat untuk membenci, justru saya sayang mengingatkan sesama muslim. Habib itu ngakunya muslim, tapi ajarannya banyak yang menyimpang dari ajaran Islam. Saya ingatkan. Di antaranya ini ada orang saya suruh taubat. Kan bagus saya tidak menyebut namanya, tapi jenengan sendiri yang mencarinya. Pada Mr. X ini yang membawa lari silsilah nasabnya. Ya, jadi PBNU kecolongan. Closing statement-nya adalah mohon PBNU, Sufi sedunia, Syekh Ali Jum'ah mengaktifkan basirohnya, Ainul Basirohnya. Begitu juga kita semua, waspada, waspada, dan waspada. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspodo. Waspodo, 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 jangan sampai terleno. Kalau kita menjadi orang yang terleno, akan gampang dikuasai oleh siapa saja yang ingin mencelakakan kita. Demikian, mohon maaf bila ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan ini. Wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ungkapan dari Kiai Ihya yang membongkar apa yang terjadi di PBNU jika masalah ini terus berlarut-larut, dan sangat mengerikan teman-teman ya kita mendengarnya. Semoga saja permasalahan ini cepat selesai dan segera pengurus-pengurus dari PBNU mengambil tindakan yang bijak, yang tidak hanya mementingkan diri sendiri dan kelompok, karena ini termasuk maslahat umat. Dan semoga saja orang-orang yang masih percaya dengan Ba'alawi ini segera sadar agar tidak ada lagi perseteruan tentang masalah Ba'alawi. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Minafo minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.